Sehari dengan NPM A1C025082. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah? Materi yang pertama yaitu kompetensi pengawas sekolah, di mana pengawas sekolah bertugas mengawasi, membimbing, dan mendukung satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan. Mereka menjadi teladan dan mitra bagi kepala sekolah, guru, serta staf. Materi kompetensi yang diperlukan meliputi yang pertama, kompetensi kepribadian, di mana kematangan moral, emosi, spiritual, serta perilaku sesuai dengan kode etik dengan refleksi diri dan orientasi pada peserta didik, integritas tinggi, jujur, adil, kelola emosi untuk tetap tenang, nilai spiritual mendukung karakter pendidikan seperti toleransi dan empati, evaluasi diri secara rutin. Contoh penerapannya adalah tidak memihak atau suap saat diawasi sekolah, dengarkan keluhan guru dengan empati dan beri saran positif. Yang kedua, kompetensi supervisi manajerial, di mana kemampuan membina kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pahami perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pengawasan kinerja, dan motivasi tim untuk mencapai tujuan seperti prestasi visual. Patuhi regulasi pemerintah. Contoh penerapannya adalah pimpin susun anggaran transparan, adakan workshop kepemimpinan, cari solusi kolaborasi untuk fasilitas yang kurang. Yang ketiga yaitu kompetensi supervisi akademik, di mana kemampuan membimbing guru untuk pembelajaran kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Kuasai kurikulum nasional, metode modern, supervisi seperti observasi kelas, sesuaikan dengan kebutuhan siswa, beragam termasuk kebutuhan khusus, dorongan, pendekatan yang menyenangkan. Yang keempat yaitu kompetensi evaluasi pendidikan, di mana penguasaan metode evaluasi program kerja sekolah dan hasil belajar siswa secara objektif, jenis evaluasi, analisis data untuk ukuran efektivitas, identifikasi kelemahan, dan rekomendasi, pastikan ia adil dan inklusif. Yang kelima yaitu kompetensi penelitian dan pengembangan, di mana kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan untuk tingkatan mutu pendidikan berkelanjutan. Rancang penelitian sederhana, kumpul dan analisis data, terapkan hasil ke praktik, teliti isu lokal, kolaborasi dengan para ahli. Yang keenam yaitu kompetensi sosial, di mana kemampuan kerjasama dengan berbagai pihak pendidikan melalui komunikasi efektif dan jaringan, komunikasi lisan atau tulisan dengan aktif, selesaikan konflik, bangun hubungan orang tua, komunitas, pemerintah, sensitif budaya untuk keragaman, dan pimpin tim inklusif. Materi selanjutnya yaitu kompetensi kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah pemimpin utama di satuan pendidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Mereka tidak hanya mengawasi operasional harian, tetapi juga memotivasi tim untuk mencapai visi pendidikan yang berkualitas. Kompetensi kepala sekolah menyangkut aspek pribadi, profesional, dan relasional yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar efektif, inovatif, dan inklusif. Dengan kompetensi ini, kepala sekolah dapat membangun sekolah yang adaptif terhadap tantangan pendidikan modern. Materi kompetensi yang diperlukan meliputi yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini menjadi dasar kepemimpinan, di mana kepala sekolah harus menunjukkan integritas tinggi, stabilitas emosi, menjadi teladan, dan memiliki tanggung jawab moral yang kuat untuk membangun kepercayaan di sekolah. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi ini melibatkan kemampuan menyusun rencana program, mengelola sarana prasarana, keuangan, personalia,
kemahasiswaan, serta menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, kompetensi supervisi. Kepala sekolah harus melakukan supervisi atau pengawasan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran termasuk observasi dan bimbingan personal. Yang keempat, yaitu kompetensi kewirausahaan. Kompetensi ini meningkatkan jiwa wirausaha untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan mutu sekolah melalui kreativitas dan inisiatif mandiri. Yang kelima yaitu kompetensi sosial, di mana kepala sekolah harus mampu berinteraksi secara efektif dengan masyarakat, orang tua, dan pihak terkait untuk membangun dukungan eksternal bagi materi. Yang ketiga yaitu kompetensi guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan yang mendidik, mengajar, dan membimbing siswa secara holistik. Kompetensi berdasarkan standar nasional mencakup pedagogik, profesional, kepribadian sosial, dan teknologi untuk pembelajaran efektif di era digital. Berikut penjelasan ringkasnya. Materi kompetensi yang diperlukan meliputi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, di mana penguasaan bahan ajar, pemahaman karakteristik siswa, serta rancang dan laksanakan pembelajaran efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu kompetensi profesional, di mana penguasaan materi pembelajaran luas dan mendalam sesuai bidang keahlian untuk disampaikan pengetahuan akurat dan terkini. Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian, bertindak sesuai norma agama atau sosial, jujur, dan menjadi teladan bagi siswa dalam perilaku harian. Yang keempat yaitu kompetensi teknologi, di mana integrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk era digital, membuat mengajar interaktif dan fleksibel. Materi selanjutnya yaitu kompetensi tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah adalah pendukung utama operasional sekolah yang memastikan kelancaran kegiatan harian, mulai dari pengelolaan data hingga koordinasi logistik. Mereka bekerja di belakang layar agar kepala sekolah, guru, dan siswa dapat fokus pada proses pendidikan. Kompetensi tenaga administrasi sekolah dirancang untuk mendukung efisiensi sekolah secara keseluruhan sesuai standar manajemen pendidikan nasional. Dengan kompetensi ini, tenaga administrasi sekolah dapat berkontribusi pada mutu sekolah yang berkelanjutan, terutama di era digital di mana administrasi semakin terintegrasi dengan teknologi. Materi kompetensi yang diperlukan meliputi yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini menjadi fondasi perilaku tenaga administrasi sekolah, di mana mereka harus menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi untuk membangun kepercayaan di lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu kompetensi sosial, di mana tenaga administrasi sekolah harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan seluruh warga sekolah serta pihak eksternal untuk mendukung kolaborasi yang lancar. Yang ketiga yaitu kompetensi teknis. Kompetensi ini melibatkan penguasaan tugas-tugas administratif inti seperti pengelolaan dokumen, pengelolaan data, keuangan, dan inventaris untuk memastikan operasional sekolah berjalan efisien. Yang keempat yaitu kompetensi manajerial, khusus bagi kepala tenaga administrasi sekolah atau koordinator. Kompetensi ini mencakup pengelolaan staf, administrasi, dan koordinasi berbagai kegiatan untuk efisiensi keseluruhan. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi ini, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.